Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Mika bab 7 ayat 14 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkatmu gembalakanlah umatmu, kambing domba milikmu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Bashan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semua itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali,
ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah berbelas kasih. Kisah yang ditampilkan dalam Injil ini adalah cerita yang menarik yang menceritakan seorang ayah yang mempunyai 2 anak laki-laki. Pada suatu hari, anaknya yang bungsu meminta harta warisan yang menjadi bagiannya. Setelah mendapat bagiannya, si bungsu kemudian menjual semua harta warisannya itu. Dengan uang hasil penjualan harta warisannya itu, dia pergi jauh dan menghabiskan uangnya dengan cara tidak baik. Ia tidak memperhitungkan dengan saksama dalam penggunaan uang. Saat uang itu habis, hidupnya menjadi susah dan bertambah susah saat negeri tempat dia berdiam itu mengalami bencana kelaparan. Ia memutuskan untuk bekerja kepada seseorang yang tinggal di sana. Orang itu menerimanya dan menyuruhnya pergi ke ladang untuk menjaga babi milik orang tersebut. Pada saat sedang bekerja, ia merasa sangat lapar. Karena itu, ia lalu meminta belas kasihan kepada orang tersebut agar mau memberinya ampas makanan yang menjadi makanan babi untuk dimakannya. Tapi orang tersebut tidak mau memberikannya. Ia menjadi sedih dan timbullah rasa penyesalannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang ke rumah saja, biarpun hanya menjadi orang upahan ayahnya. Ketika ia sudah dekat rumahnya, hal yang menarik terjadi. Ayahnya bukan saja berlari menerimanya dengan gembira dan penuh sukacita, tetapi segera memanggil pelayan-pelayannya untuk mengganti pakaian anaknya itu dengan pakaian yang indah, beserta memasangkan perhiasan-perhiasan kepada si bungsu dan mengadakan suatu pesta yang besar. Karena katanya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Sambil mengatakan itu, ayahnya memeluknya dengan rasa haru penuh sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, cerita dalam bentuk perumpamaan ini mau menggambarkan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, sekalipun umatnya sering berdosa, menyakiti hatinya, dan meninggalkannya untuk pergi menikmati kesenangan duniawi. Tuhan hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang tak terkontrol, suatu saat itu akan berbalik menjadi jerat yang akan membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Karena itu, marilah pada masa Prapaskah ini kita berikhtiar untuk memberi makna bagi kehidupan kita. Berusahalah untuk berbuat baik dan benar. Kalau toh kita jatuh dalam dosa, hendaknya kita bertobat dan kembali kepada rumah Bapa, karena di sana kita akan selalu diterima, dicintai,
dikuatkan untuk hidup selanjutnya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.